Halo Gamada Peternakan, kembali lagi dengan Renko di sini. Kali ini, teman-teman Gamada akan menyaksikan video tentang materi 5. What's the definition of an animal science student for you? Tetap semangat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman Gamada PPS BRS tahun 2020. Selamat datang di materi video kelima yang berjudul What the definition of an animal science student for you, bersama saya Gibran Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik, kita akan berbincang-bincang seperti apa sih sebenarnya mahasiswa peternakan yang ideal, yang memiliki nilai keunggulan yang berbeda daripada mahasiswa yang lain. Nah, pada kesempatan pagi kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau merupakan salah satu dari keluarga besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah Dr. Insinyur Hendy Triananto, SPT M.Eng IPM ASEAN Eng. Selamat pagi Pak Hendy. Selamat pagi Mas Gibran. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Semoga tetap baik, tetap sehat walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini Pak. Harus tetap semangat. Memasuki pertanyaan pertama untuk Pak Hendy. Nah, ketika Pak Hendy mendapatkan kabar diterima di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, apa sih yang Pak Hendy rasakan? Karena kita melihat kondisi sekarang ini ketika teman-teman dapat kabar kalau mereka itu diterima di suatu fakultas tertentu, di suatu universitas tertentu, mereka itu cuma hura-hura aja. Sedangkan Pak Hendy ketika dapat kabar keterima di Fakultas Peternakan, apa sih yang Pak Hendy rasakan? Baik, terima kasih Mas Gibran. Tentunya sangat senang sekali dipercaya menjadi bagian keluarga besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada yang tidak semua orang punya kesempatan. Dan pada waktu itu kebetulan saya melalui jalur PPUD atau pemilihan bibit unggul daerah. Saya mengambil pilihan yang pertama. Kenapa pilihan pertama? Karena memang saya suka dengan ternak. Jadi pada waktu itu saya sudah memelihara kelinci. Nah, jadi itu yang membuat saya senang dan memilih peternakan sebagai pilihan pertama saya. Nah, apa yang disampaikan Pak Hendy tadi bisa jadikan pelajaran bagi kita bahwa ketika teman-teman ingin maksimal, ketika teman-teman ingin bermanfaat dan memperoleh potensi yang maksimal di suatu bidang tertentu, teman-teman haruslah punya passion, punya semangat, punya kesenangan di bidang tersebut. Sehingga ketika teman-teman menjalani aktivitas, ketika teman-teman berkuliah, teman-teman itu ringan dan selalu bersemangat, dan hasilnya pun teman-teman akan memperoleh hasil yang optimal. Seperti itu ya Pak? Ya, betul. Nah, memasuki pertanyaan kedua untuk Pak Hendy. Bagaimana sih pengalaman Pak Hendy ketika berkuliah di Fakultas UGM ini? Berhubung 4 tahun itu pasti waktu yang panjang dan banyak sekali pengalaman yang Pak Hendy dapatkan, dan mungkin menjadi sharing buat teman-teman Gamada biar teman-teman Gamada punya gambaran ketika besok teman-teman udah mulai kuliah di Fakultas UGM, udah punya gambaran. Kuliah di Fakultas Peternakan itu merupakan kesenangan tersendiri. Pasti ada suka dan dukanya, itu lumrah. Sukanya ketika kita bisa bertemu banyak teman, dapat pengalaman baru, bisa belajar hal baru. Dukanya kalau kita ada laporan atau deadline laporan, itu saya kira semua mahasiswa mengalami. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi dan belajar dengan dunia baru yang namanya dunia mahasiswa. Nah, itu bisa jadi informasi buat teman-teman, karena mahasiswa dan siswa itu adalah hal yang berbeda. Ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa, lingkungan akademik, lingkungan kegiatan ekstrakurikuler itu berbeda sekali. Jadi banyak sekali hal-hal yang kalian dapatkan, sehingga itu bisa jadi menjadikan diri teman-teman bisa menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih buruk. Itu tergantung teman-teman. Bagaimana cara teman-teman beradaptasi dan bagaimana cara teman-teman mengembangkan diri dalam diri sendiri. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, Pak Hendy itu kuliah S3 di luar negeri, atau tepatnya di Korea Selatan. Nah, apa sih yang menjadikan alasan dan memutuskan kenapa Pak Hendy berkuliah di luar negeri, dan apa motivasi Pak Hendy agar bisa memperoleh prestasi yang wah itu Pak? Jadi terkait kuliah di luar negeri, saya bersyukur bisa kuliah di Korea Selatan pada waktu itu
tepatnya di Garnwoju National University. Kuliah di luar negeri, saya kira impian banyak orang, terutama mahasiswa. Nah, bagaimana kita bisa terus termotivasi? Yang terpenting adalah menjaga impian. Satu, kita harus terus belajar, tidak ada yang instan. Belajar bahasa Inggris, kita harus sering-sering ke workshop beasiswa luar negeri untuk ambil brosur, dan juga kita harus selalu mengingat tujuan kita. Kalau tujuan kita belajar sampai dengan luar negeri, berarti kita juga harus melengkapi semua persyaratan untuk ke sana. Ketika teman-teman ingin punya tujuan, punya angan-angan untuk berkuliah di luar negeri, itu bukanlah hal yang pendek ya Pak ya, harus perlu perjuangan dan usaha yang panjang, waktu yang panjang, dan mungkin bisa jadi pedoman buat teman-teman, bisa menjadi motivasi. Siapa tahu teman-teman, di antara teman-teman ada yang minat untuk berkuliah di luar negeri setelah lanjut dari S1 di Fakultas Peternakan, bisa jadi. Bisa saya tambahkan sedikit. Ya, jadi terkait dengan passion itu perlu juga dijaga. Misalkan saya dulu senang dengan ilmu pengemasan makanan. Kebetulan pada waktu itu saya bisa bersekolah berkuliah S3 terkait dengan pengemasan makanan dan distribusinya. Nah itu jadi impian akan ketemu dengan kenyataan sesudah kita melengkapi semua persyaratannya dan juga menjaga passion utama. Teman-teman, seperti yang disampaikan di awal tadi, ketika teman-teman ingin menjadi sesuatu haruslah punya passionnya, seperti yang disampaikan Pak Endi tadi. Masuki pertanyaan kelima untuk Pak Endi. Sama Pak Endi menjadi seorang mahasiswa peternakan di GM ini tentu banyak sekali ya Pak ya, perasaan senang, sedih, kecewa, dari disampaikan Pak Endi tadi, laporan praktikum dan sebagainya. Bagaimana Pak Endi tetap menjaga semangat, tetap menjaga motivasi sehingga Pak Endi dapat mencapai tahap ini Pak, biar mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman Gamada. Motivasi itu saya kira tiap orang tahu atau bisa mencari tips dan triks untuk menjaga motivasinya masing-masing. Kalau saya dulu bagaimana menjaga itu adalah dengan melengkapi diri saya dengan support system. Apa itu support system? Support system itu adalah bagaimana ketika saya kuliah itu pada waktu up maupun down punya orang-orang yang senantiasa memberikan semangat. Contohnya teman-teman, kemudian ada juga dosen pembimbing, dan juga yang tidak lupa hobi. Nah itu supaya tetap kita bisa menjaga diri kita terus semangat. Nah, walaupun dalam kondisi up maupun down, Pak Endi tetap semangat ya Pak, tetap produktif. Karena Pak Endi punya support system yang bagus, punya teman-teman, punya lingkungan yang optimal, punya hobi, sehingga ketika teman-teman jenuh, ketika teman-teman mungkin stres, teman-teman bisa mengalihkan stres itu ke hobi atau mungkin bisa curhat ke teman-teman terdekat Gamada, jadi lebih plong gitu. Itu mungkin salah satu motivasi buat teman-teman untuk berkuliah di FAPET, karena asal teman-teman tahu di FAPET ini teman-teman gak hanya belajar di lab, di kelas, tapi juga di kandang. Itu mungkin nilai yang berbeda di antara fakultas-fakultas yang lain. Itu pun menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman. Diharapkan setelah PPSB ini teman-teman lebih siap untuk terjun di sivitas akademika peternakan ini, lebih siap dan lebih optimal tentunya bersemangat dalam menjalani PPSB ini, dan biar potensi dari teman-teman Gamada lebih maksimal gitu Pak. Jadi motivasi itu buat teman-teman. Baik, untuk Gamada saya kira menjadi mahasiswa itu belajar menjadi dewasa, belajar memilih skala prioritas, mana yang penting, mana yang tidak penting, karena yang menentukan jalan hidup Gamada sekalian nantinya adalah pilihan-pilihan Gamada selama menjalani dunia perkuliahan, baik itu suka maupun duka. Tidak bisa dilepaskan, pasti ada suka, ada duka. Nah caranya adalah yang pertama harus ditekuni. Peternakan itu ditekuni ilmunya, kemudian disenangi atau disukai, dinikmati ilmunya, kemudian dilanjutkan dengan profesional. Jadi kalau sudah ditekuni, disukai, kemudian akan menjadi profesional, baik nanti jadi entrepreneur, mau jadi pegawai negeri atau mau jadi pegawai swasta di industri misalkan, seperti itu. Nah itu teman-teman, apa yang disampaikan Pak Endi itu mungkin bisa jadi pedoman buat teman-teman, yaitu pertama tekuni, senangi, dan
profesional. Ketika teman-teman menjalankan itu di bidang teman-teman, otomatis dan diharapkan teman-teman akan dapat menampilkan potensi maksimal dari teman-teman dan bisa jadi mungkin terbaik di bidang tersebut. Itu motivasi buat teman-teman Gamada, biar nanti ketika teman-teman Gamada belajar di Fakultas Peternakan atau bahkan ketika menjalani PPSMB ini, teman-teman tetap semangat, tetap produktif dan dapat mengambil nilai-nilai baik yang ada di PPSMB ini. Nah, masuki pertanyaan terakhir untuk Pak Endi. Seperti yang teman-teman ketahui, Pak Endi punya banyak prestasi dan bahkan sempat berkuliah S3 di luar negeri. Itu adalah suatu hal yang bagus, prestasi yang hebat. Nah, mungkin dari Pak Endi punya kalimat motivasi yang selama ini bisa jadi dorongan buat Pak Endi ketika down, Pak Endi jadi lebih semangat, dan itu mungkin bisa di-sharing buat teman-teman Gamada biar kedepannya teman-teman Gamada bisa meniru Pak Endi. Baik, jadi saya sebenarnya tidak istimewa. Saya sama dengan orang lain dan Gamada juga bisa melakukan sama seperti yang sudah saya capai. Moto saya juga bukan moto saya pribadi. Moto ini sudah dipakai oleh pendahulu saya. Yang pertama adalah be the first, be the best, or be different. Jadi jadilah yang pertama. Kalau tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang terbaik. Kalau tidak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang beda. Nah, itu moto yang terus saya pegang sampai saat ini. Nah, itu teman-teman, moto dari Pak Endi tadi bisa jadi pedoman buat teman-teman juga. Jadilah yang terbaik, jadilah yang pertama. Kalau enggak, jadilah yang berbeda. Itu bisa teman-teman implementasikan di berbagai bidang dan diharapkan teman-teman bisa menjadi yang terbaik, bisa menjadi yang menampilkan potensi terbaik teman-teman di masing-masing bidang. Itu 7 pertanyaan dari Pak Endi dan jawaban dari Pak Endi. Semoga dapat diambil yang positif, dapat menjadi nilai plus buat teman-teman mengikuti PPSMB ini. Dan sebelumnya terima kasih Pak Endi sudah menyempatkan waktunya berbincang-bincang dengan teman-teman Gamada dan saya. Terima kasih Mas Gibran. Ya, menyampaikan banyak sekali sharing dan pengalaman dari Pak Endi. Dan semoga teman-teman Gamada menjadi lebih optimal dalam menjalani kegiatan di Fakultas Peternakan. Dari 7 pertanyaan yang saya lontarkan kepada Pak Endi, dapat saya simpulkan bahwa ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Peternakan, teman-teman tidak hanya belajar tentang teori-teori, tetapi juga teman-teman belajar tentang praktek di lab, di kelas, dan di kandang. Nah, itu adalah suatu keunikan yang ada dimiliki oleh Fakultas Peternakan. Dan karena keunikan, mesti mahasiswa KPET itu punya tantangan tersendiri. Teman-teman harus punya support system, punya cita-cita yang kuat, punya lingkungan, punya habit yang bagus, sehingga ketika teman-teman belajar di Fakultas Peternakan, teman-teman lebih menjadi optimal, punya nilai plus dibandingkan mahasiswa fakultas yang lain dan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Itu mungkin kesimpulan dari saya. Sudah di penghujung materi kelima, saya selaku pewawancara dan moderator mohon maaf apabila dalam menyampaikan dan membawakan video materi kali ini kurang berkenan di hati teman-teman, dan semoga apa yang disampaikan Pak Endi tadi bisa dijadikan pedoman dan semangat buat teman-teman untuk menjalani PPSMB dan berkuliah di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Itu dari saya, tetap semangat dan selamat mengikuti sesi-sesi selanjutnya di PPSMB Resel tahun 2020. Semangat!